Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Pia dari tingkat 2B. Di sini saya akan mengidentifikasi golongan karbohidrat berdasarkan reaksi dan perubahan warnanya. Sebelum kita langsung mengidentifikasi golongan karbohidrat, di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Menurut Pesenden, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang menyediakan 4 kalori energi pangan per gram. Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat juga berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna juga untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Yang selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi golongan karbohidrat dengan menggunakan uji Pehling, uji Mohr, dan uji Molis. Prosedur untuk pengujian uji Pehling itu yang pertama, tambahkan 2 ml larutan Pehling A dan Pehling B ke dalam 2 ml larutan sampel. Sampel yang digunakan yaitu glukosa, sukrosa, dan amilum. Kemudian masing-masing tabung ditambahkan 5 tetes NaOH 10%, kemudian dipanaskan dan lihat perubahan warna. Dan untuk hasilnya yaitu untuk sampel glukosa dan sukrosa itu positif adanya endapan merah bata, dan untuk sampel amilum itu terjadi perubahan warna biru. Pada uji Pehling, glukosa dan sukrosa menghasilkan perubahan warna menjadi endapan merah bata, menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Hal ini dapat dinyatakan bahwa golongan karbohidrat monosakarida dan disakarida ini positif terhadap kegiatan mereduksi larutan Pehling. Untuk pengujian uji Mohr yang pertama itu, tambahkan 5 ml NaOH 10% ke dalam 5 ml sampel glukosa, sukrosa, dan amilum. Kemudian panaskan hingga mendidih, lalu amati perubahan warnanya. Dan untuk hasil glukosa yaitu coklat kehitaman, sukrosa dan amilum terjadi perubahan warna menjadi bening. Pada uji Mohr, menggunakan NaOH yang berfungsi sebagai sumber ion OH+, berikatan dengan rantai aldehid membentuk aldoaldehid, didapatkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat. Yang selanjutnya yaitu uji Molis. Untuk uji Molis yaitu tambahkan 5 tetes larutan Molis ke dalam larutan sampel glukosa, sukrosa, dan amilosa, kemudian dihomogenkan dan miringkan tabung reaksi, lalu tambahkan perlahan 1 ml H2SO4 pekat. Kemudian hasilnya yaitu untuk glukosa dan sukrosa positif ungu tua dan amilosa positif ungu muda. Pada larutan Molis yang menunjukkan ketiga larutan mengandung karbohidrat, masuknya asam sulfat pekat atau H2SO4 mengakibatkan perubahan warna pada larutan glukosa dan sukrosa dan amilosa. Selain larutan amilosa dan sukrosa mengalami perubahan warna yang sangat pekat, yang berarti rantai karbon yang terdapat pada larutan glukosa dan sukrosa merupakan rantai sederhana sehingga reaksi terlihat lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu untuk uji ion. Untuk uji ion ini yang pertama, larutan ion diteteskan ke dalam sampel glukosa, sukrosa, dan amilum, kemudian homogenkan dan panaskan, dan kemudian lihat perubahan warnanya. Dan untuk sampel glukosa dan sukrosa yaitu kuning bening dan amilum biru kehitaman. Pada ketiga sampel menunjukkan hanya amilum yang menunjukkan reaksi positif karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena pada ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Amilum yang menunjukkan hasil positif termasuk polisakarida. Nah, karena tadi sudah membahas mengenai pengujian atau cara mengidentifikasi golongan karbohidrat berdasarkan reaksi dan perubahan warnanya, di sini saya dapat menyimpulkan yang pertama itu untuk uji Molis digunakan untuk menguji ada atau tidaknya karbohidrat melalui reaksi asam sulfat. Kemudian untuk uji Pehling digunakan untuk mengidentifikasi monosakarida melalui gula reduksi.
reduksi, dan kemudian untuk uji Moore ditunjukkan untuk melihat perubahan warna menjadi coklat. Kemudian untuk uji ion dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya kandungan polisakarida dalam sampel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.